Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan pada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah masih tetap penuh Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Dan kalau kita di pagi hari Pak dimulai dengan bangun tidur, dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam keseharian kita, hidup kita nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak ayah ibu kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang pada tahun ini tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan karena mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut syukurin Pak, itu dengan meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan lebih baik dari Ramadan kemarin. Karena tidak ada jaminan Pak kita nanti tahun depan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, nggak ada yang menjamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabiin, dan insya Allah kita semua selaku umat beliau nantinya akan mendapatkan syafaat ketika di hari yang kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti ingin masuk surga ya. Kita tiap habis sholat selalu berdoa agar dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang 4 golongan yang masuk dalam surganya Allah SWT. Bahkan 4 golongan ini dirindukan oleh surganya Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqata ila arba'atin nafari, tahlil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil jiyan, wa shaumi fi syahri Ramadan. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah SWT, yang pertama yaitu tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam kesehariannya selalu bersama dengan Al-Quran. Jadi siapapun yang bersama dengan Al-Quran ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menemukan Al-Quran dijadikan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Malam di mana diturunkan Al-Quran, ketika diturunkan Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan di mana diturunkan Al-Quran itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan pada saat ini. Kemudian laki-laki yang diturunkan yang pada Al-Quran menjadi laki yang paling mulia. Beliau adalah Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang waktu saya kecil dulu mas saya heran, kenapa mujizatnya Nabi Muhammad Al-Quran, sedangkan mujizat nabi-nabi yang lain kan kayak Nabi Musa bisa membelah tongkatnya bisa melautan, terus Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Ternyata mujizat nabi-nabi itu begitu beliau meninggal mujizatnya juga hilang. Sedangkan Al-Quran begitu Rasulullah meninggal sampai sekarang mujizatnya kita rasakan, dan efektivitasnya kita rasakan sampai nanti hari kiamat. Gitu Pak. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini mumpung di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan Pak tilawah kita, baca Al-Quran kita yang biasanya mungkin di waktu-waktu biasa kita sehari 2 lembar, 3 lembar, kita usahakan di bulan Ramadan ini minimal 1 juz. Dan 1 juz itu sepertinya mudah Pak. 1 juz kan isinya cuma 10 lembar ya. Kalau tiap habis sholat 2 lembar insya Allah hatam. Dan usahakan mungkin bisa lah bagi orang-orang yang santai itu lebih dari 2 kali hatam, 3 kali hatam. Orang-orang zaman dulu tabi'in, para sahabat itu berapa kali hatam selama Ramadan? Imam Syafi'i itu dalam Ramadan hatam 60 kali. Bayangin Pak, berarti dalam sehari dia hatam 2 kali hatam karena beliau seorang hafiz. Karena kesehariannya selalu bersama dengan Al-Quran. Beda sama kita kan Pak. Kita keseharian kita terlalu banyak pegang HP. Coba jujur aja lah, kita lebih lama pegang HP kan daripada Al-Quran. Syukur-syukur kalau di Al-Qurannya ada aplikasi Al-Quran. Jadi sekali lagi mari kita tingkatkan Pak tilawah kita, karena mumpung di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan. Dan Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat kita ketika hari yang kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah kalian Al-Quran, karena nantinya Al-Quran akan mendatangi bagi orang-orang yang membacanya. Jadi kita dapat pertolongan dengan Al-Quran waktu nanti di yaumul kiamat. Kemudian Al-Quran juga bisa menjadi penolong kita di alam kubur. Seperti kemarin yang di Kuntum Ustadz Sobar yang waktu terawih itu, gimana seseorang yang mengamalkan surat yang barusan dibaca oleh Imam tadi, Al-Muluk Tabarok, ketika malaikat mau menyiksa terhalangi dengan surat Al-Muluk. Dan memang ini ada hadisnya. Jadi keistimewaan surat Al-Mulk itu kita bisa terbebas dari siksa kubur. Kita dibela nanti dengan surat. Oleh karena itu usahakanlah tiap malam habis sisa kita baca surat Al-Tabarok, Al-Mulk. Atau syukur-syukur kita bisa hafal. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wahafizil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Hati-hati dengan lisan kita Pak. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk menggunjing, mengumbar aib tetangga kita, teman kita, saudara kita, memfitnah. Karena banyak orang terjerumus dalam neraka karena lisannya. Dan lisan ini sekarang bisa tergantikan dengan jari jemari kita. Kok bisa? Ya karena HP. Jadi kita tanpa sadar, kita selama ini terkadang kalau kita nggak menyadari, kita melakukan dosa jariah. Misalkan kita menerima suatu berita atau postingan atau video yang buruk, jelek, atau tentang berita bohong, terus kita terima, kita baca. Kalau syukur kita baca, kita sendiri yang dosa kan? Tapi setelah itu kita share ke grup sebelah. Di grup sebelah ada berapa anggota, baca semua. Itu kita juga dosa, padahal kita udah nggak baca. Tapi begitu grup sebelah yang nge-share ke grup yang lain lagi, nambah lagi dosa kita.
Meskipun kita nggak, kita tetap merasakan dosa itu. Jadi nggak, istilahnya kalau amal jariah mungkin banyak kali terus ini dosa jariah. Jadi ini kita terus sampai kiamat kita nikmati. Makanya hati-hati Pak kalau kita bermain medsos. Kalau kita menerima suatu berita atau apapun lah, kita baca, kita klarifikasi dulu Pak, kita tabahin. Dan memang Islam mengajarkan itu Pak. Benar nggak isi berita ini? Kalau nggak benar kita share dan itu fitnah, bayangin berapa ribu orang yang baca ini. Dan ini biasanya terjadi nanti di tahun 2024. Kayak kemarin tahun 2019 begitu banyak hoak-hoak itu. Tanpa kita sadari, jari jemari kita itu bisa menjerumuskan kita. Makanya hati-hati kalau kita bermain medsos, jangan sampai menyinggung, menyakiti perasaan hati orang lain atau bahkan membuka aib orang lain. Kalau seandainya berita itu benar, tapi itu merupakan aib orang lain, ya kalau nggak pantas di-share ya nggak usah di-share. Itu lebih baik yang kayak Pak Bayu ini Pak. Beliau upload video-video kegiatan Ramadan, semua kegiatan Ramadan. Alhamdulillah tahun ini di-upload, didokumentasi secara permanen di YouTube sama Pak Bayu. Patut kita apresiasi nih ketiga ini. Keberatan nih. Jadi At-Taqwa sekarang udah punya channel YouTube. Nggak tahu sekarang udah berapa subscribernya Pak Bayu. Nanti kalau setiap kita kegiatan Ramadan kita kumpulin terus, jangan ada orang yang melihat video ceramah salah satu ustaz, misalnya Ustaz Muhammad dia dapat pahala Pak yang upload. Jadi kita kalau bermain medsos ya kita kirim-kirim video ceramah-ceramah ustaz atau hadis-hadis. Sekali lagi hati-hati bermain dengan HP kita Pak, karena ini tanpa sadari akan menimbulkan dosa-dosa jariah kita. Itu Pak. Dan jangan lupa Pak, di At-Taqwa ini sekarang ada channel YouTube-nya Pak. Dan alhamdulillah mungkin ini bisa diteruskan ke kegiatan Ramadan berikutnya nanti. Jadi segala apa yang ada di At-Taqwa ini, entah nanti pengajian umum atau apa, itu bisa direkam nanti dan kegiatan apapun bisa didokumentasikan secara permanen Pak. Kemudian yang ketiga, golongan yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala yaitu wamut jihad, yaitu orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Jadi orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbagi. Di bulan Ramadan ini sepatutnya kita yang punya rezeki lebih berbagi ke saudara-saudara kita yang kurang mampu Pak, tetangga kita atau lingkungan sekitar komplek kita. Karena Rasulullah SAW pernah berkata pada para sahabatnya, nanti di tiap pagi itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Dua malaikat itu sama-sama berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang sudah berinfak, gantilah. Kemudian malaikat yang kedua juga berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang batil, orang yang pelit, orang yang mudah berinfak. Masya Allah, kita kalau berinfak didoakan malaikat. Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan, kita berbagilah dengan Pak. Dan alhamdulillah di panitia Ramadan tahun ini setiap Ramadan kan adakan bakti sosial Pak. Kita ikut berpartisipasi di situ Pak. Jadi kita bisa meringankan tetangga-tetangga kita atau warga kita di sekitar komplek. Kemudian yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wasaumi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita udah masukin bulan ini Pak ya. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita Pak, mulai dari infak sedekah kita, tilawah kita, baca Al-Quran kita,
sholat 5 waktu jamaah di masjid, sholat rawatib kita, sholat taraweh, qiyamul lail kita, dan satu lagi kita sahur itu jangan hanya makan aja, jangan lewatkan kesempatan itu Pak, karena sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jangan kita hanya bangun hanya untuk makan aja Pak, usahakan begitu bangun sholat kita berzikir, kita beristighfar, kita kumpul satu keluarga, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jangan tergoda tontonan televisi Pak ketika sepertiga malam terakhir. Dan mudah-mudahan kita di Ramadan ini kita bisa tingkatkan amal ibadah kita, dan kita Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Dan Allah sendiri pun menyediakan pintu khusus di surga untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Jadi itu Pak, mudah-mudahan kita diberi hidayah rahmat Allah SWT, bisa mengisi di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin Pak, karena kita belum tentu nanti bisa berjumpa Ramadan di tahun depan, gak ada jaminan itu Pak. Oleh karena itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Benarnya datangnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.